أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i, a'azzallahu wa iyyakum. Kita mulai membahas tentang Al-Mizan wa Hadithul Bitaqah. Malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang Al-Mizan. Mizan itu timbangan. Ini salah satu proses perjalanan kita menuju tempat yang abadi, yaitu syurga. Insyaallah nahnu min ahlil jannah. Mudah-mudahan proses itu diantaranya yang harus kita lalui adalah amal-amal kita ditimbang. Dan timbangan di sini timbangan yang disebutkan di dalam hadis. Timbangan tersebut memiliki 2 daun timbangan atau piringan timbangan. Ya, memiliki 2 daun timbangan, ya, kifatan. Terkait dengan masalah timbangan, dalil yang menyebutkan masalah ini diantaranya apa yang termaktub di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan atau memasang timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Timbangan Allah Azza wa Jalla, timbangan yang akurat, yang adil, dan tidak mungkin ada yang terzalimi ketika amal-amalnya ditimbang. Kemudian di dalam hadis, di sini disebutkan satu hadis yang hadis ini dikenal dengan hadithul bitaqah. Hadithul bitaqah. Bitaqah itu kalau bahasa sekarang sering diterjemahkan bitaqah itu kartu. Kartu. Tahu penjelasan ulama masa lalu, bitaqah itu lembaran kecil. Apa isi dari hadis ini? Ini terkait juga dengan masalah timbangan. Dari Abdullah bin Amru, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memilih atau memisahkan salah seorang dari umatku di depan seluruh makhluk pada hari kiamat. Orang ini dipilih oleh Allah, ya, dihadapkan di hadapan Allah, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Dibentangkan di hadapannya catatan amalnya yang berjumlah 99. Catatan amalnya yang berjumlah tis'atan wa tis'in, 99 catatan.
kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap catatan jika dibentangkan itu panjangnya sejauh mata memandang. Setiap catatan jika dibentangkan panjangnya sejauh mata memandang. Thumma yaqul. Kemudian dikatakan atunkir min hadza syai'an. Ketika dia melihat catatannya, apakah ada yang kamu ingkari? Adzalamaka katabati al-hafizun. Kata Allah, apakah pencatat-pencatat, malaikat-malaikat pencatat yang mencatat amal-amalmu melakukan kezaliman kepadamu? Dia pun mengatakan, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Fayaqul, kemudian Allah berkata, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur? Apakah kamu punya alasan untuk memberi atau untuk membela dirimu dari keburukan-keburukan yang ada di dalam catatanmu ini? Dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada alasan ya Allah. Fayaqulu bala, ya, inna laka indana hasanah. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, sesungguhnya kamu mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Ada kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yawm. Dan hari ini tidak ada kezaliman bagimu. Fatakhruju bitaqatun fiha. Dari catatan yang 99 itu dikeluarkan satu bitaqah. Ya. Lembaran kecil atau kartu. Dikeluarkan darinya, di dalam lembaran atau kartu itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul uhdhur waznaka. Ya. Lalu Allah berkata kepadanya, kamu hadir, ya, untuk ditimbang. Lihat timbanganmu. Fayaqulu ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqa ma'a hadhihi as-sijillat. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana kartu yang kecil ini ditimbang dengan 99 catatan amalnya yang berisi keburukannya. Ya, ini bagaimana ditimbangnya sudah jelas. Bitaqah kecil ini akan lebih ringan, jauh lebih ringan. Faqala innaka la tudlam. Maka Allah berkata, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Qala fatuda'u sijillat fi kaffatin wal bitaqa fi kaffah. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yathqul ma'a ismillahi syai'. Ya. Ketika ditimbang, ternyata ya di satu timbangan, ya, tadi kita katakan ada kaffatan atau kiffatan, dua daun timbangan. Ketika yang satu diletakkan di satu daun timbangan, catatan kecilnya ini yang berisi dua kalimat syahadat, dengan kemudian dosa-dosanya diletakkan di satu timbangan yang lain, daun timbangan yang lain, ternyata daun timbangan yang berisi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu ternyata lebih berat. Ya. Sehingga timbangan yang berisi catatan keburukannya, amalnya itu jauh lebih ringan. Ya. Wa thaqulatil bitaqah, kartu waalaikumsalam. Wa thaqulatil bitaqah, bitaqahnya lebih berat, fala yathqul, maka tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya timbangan yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Akhirnya orang ini lolos, ya, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini diletakkan, hadis ini diletakkan oleh para ulama dengan
dalam konteks keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan orang yang menjaga hidupnya dari perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Orang yang menjaga syahadatnya dari berbagai macam dosa syirik. Dan hadis ini juga terkait dengan orang yang betul-betul menguatkan, mengokohkan akidahnya. Maka tauhidnya dia itu ternyata lebih berat daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Yang kemudian disebut haditsul bitaqah, sampai kadang-kadang diterjemahkan hadis tentang kartu ajaib. Ya, bitaqah. Maka ini diantara keutamaan orang yang menjaga tauhidnya. Juga hadis ini disebutkan dalam konteks keutamaan orang yang banyak mengingat Allah. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah atau syahadatain, dua kalimat syahadat ini harus betul-betul kita jaga, jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak, jangan sampai lenyap dengan amal-amal kekufuran dan kemunafikan. Maka yang pertama kali yang harus kita jaga diri kita adalah amal-amal yang menyebabkan kita kufur kepada Allah. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan di mana seseorang beribadah kepada selain Allah. Itu harus betul-betul dijaga. Karena orang kalau berbuat syirik kepada Allah, satu perbuatan syirik dan itu termasuk syirik besar, maka akan menggugurkan semua amal kebaikannya. Dan dia tidak mungkin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Namun orang yang menjaga akidahnya dari kesyirikan dan dia membawa dosa, ada kemungkinan dosanya diampuni. Ada kemungkinan, karena tidak semuanya orang diampuni. Diampuni dalam pengertian apa? Dosanya itu dijadikan sebagai alasan untuk menghukumnya, memasukkannya ke dalam api neraka. Kemudian kalau selesai dosanya, maka dikeluarkan lagi selama dia ahli tauhid. Selama dia ahli tauhid. Maka ahli tauhid itu dengan menjaga tauhidnya, seseorang bisa diampuni dosa-dosanya, bisa dengan syafaat, atau bisa dengan kekokohan akidahnya, atau dia dengan tauhidnya tidak akan dikekalkan di dalam api neraka kalaupun dia disiksa. Maka tugas seorang muslim untuk menyelamatkan diri dari api neraka yang pertama menjaga akidahnya, Pak. Dan di zaman sekarang berbagai macam perbuatan penyimpangan-penyimpangan itu sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Perbuatan-perbuatan yang mengajak seseorang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kepada selain Allah, doa-doa yang dipanjatkan kepada selain Allah, maka itu harus kita waspadai dan harus kita bentengi diri kita dari segala macam bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Dan jalan keselamatan ikhwani fillah, biar kita selamat, tidak sampai jatuh pada kesyirikan, tidak sampai jatuh pada perbuatan mungkar. Jalan keselamatannya hanya ittiba', ngikut saja terhadap ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngikut itu sudah pasti selamat. Tapi kalau kemudian menambah, mengurangi, memodif, bla 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 bla, dikhawatirkan kita tanpa sadar jatuh pada kesyirikan. Orang kalau sudah berbuat syirik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amal-amalmu akan berguguran dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwan fillah azallahu ayyakum. Hadis ini di antara hadis-hadis yang berbicara tentang hal yang gaib. Ini kan perkara yang gaib. Maka respon kita
sikap kita terhadap hadis-hadis seperti ini, ya kita imani. Kita yakini bahwa di hari kiamat ada timbangan-timbangan yang Allah gunakan untuk menimbang catatan-catatan amal seorang hamba. Ini harus kita imani dan harus kita yakini. Sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah memasukkan di dalam kitab-kitab akidah mereka, termasuk yang wajib diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah adalah adanya al-mizan, adanya timbangan yang hakiki. Ya. Mizan tersebut hakiki, bisa musyahadatan, yang bisa disaksikan. Kemudian ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, selain hadis yang berbicara tentang amal-amal atau catatan-catatan amal yang ditimbang, juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa yang ditimbang itu adalah al-amil, orang yang beramal. Jadi ada timbangan yang menimbang amal perbuatan, catatan amalnya. Ada juga timbangan menimbang amilnya, orangnya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah." Di hari kiamat ada seseorang laki-laki yang azim, yang besar, samin, yang gemuk. Yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, la yazin 'indallahi janaha ba'udah. Namun timbangannya tidak dapat melebihi berat sayapnya nyamuk. Ditimbang dengan sayapnya nyamuk lebih berat. Maka di sini artinya apa? Manusia itu berat di sisi Allah bukan dengan berat badannya, bukan dengan kebugaran fisiknya, tapi dia berat di sisi Allah dengan amal dan akidahnya, keyakinannya. Inilah yang juga disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita annahu kana yajtabi siwakan minal arak. Beliau pernah naik untuk mengambil siwak dari arak. Jadi dari pohon arak itu yang digunakan untuk bersiwak. Itu siwak yang terbaik. Wa kana daqiqus saqain. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang sangat kecil betisnya. Kecil betisnya. Orangnya kecil, betisnya pun kecil. Ketika dia naik itu, faja'alatir rih takfa'uhu. Karena kecilnya dia, sehingga ketika angin berhembus, itu pohonnya juga dia juga ikut hembusan angin. Di dalam satu riwayat, para sahabat melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, fadhahikal qaum, mereka tertawa. Tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun? Kata Nabi, kalian tertawa dari apa? Qalu ya Nabi Allah, min diqqati saqai. Ya Rasulullah, kami tertawa dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang dia lebih berat daripada gunung Uhud. Betisnya dia kalau ditimbang dengan gunung Uhud, dia lebih berat nanti di hari kiamat. Apa yang memberatkannya? Amal-amal perbuatannya. Maka pelajaran penting bagi kita ikhwani fillah. Kita ini kalau ingin selamat di hari kiamat, timbangan kita berat, jangan fokus pada berat badan, beratkan amal kita. Beramallah sebanyak-banyaknya, karena itu yang menyelamatkan kita di hari kiamat. Maka pikiran itu jangan urusan yukul terus, urusan perut. Semua pikirannya, tenaganya untuk perutnya, untuk dunianya.
Yang setelah itu semuanya akan ditinggal. Tapi perbanyak amal, ikhwan fillah. Maka orang yang memperbanyak amal, itu dia akan gembira. Kenapa? Ketika ditimbang, timbangannya begitu berat. Beratnya bukan karena besarnya tubuhnya seperti orang kafir. Tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Tidak ada nilainya, tidak ada isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di dunia terlihat gagah, terlihat besar, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatkan diri kita dengan memberatkan diri dengan amal-amal kebaikan. Perbanyak amal-amal saleh. Perbanyak amal-amal saleh dan jadikan seluruh aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, di situ ada nilai amal salehnya. Ada kebaikannya. Inilah yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Demikian pula ada hadis yang menjelaskan tentang yang ditimbang itu amal-amalnya. Ya. Bedanya dengan yang pertama apa? Yang pertama itu lembaran, sahaif, sahifah, ada lembaran. Ini tidak ada lembarannya, bukan orangnya tapi amalnya. Bagaimana Allah menimbang? Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu. Tugas kita hanya mengimani. Orang-orang zindiq dan orang-orang yang menuhankan rasionya, mereka menolak hadis-hadis seperti ini. Bahkan sampai dikatakan ada orang yang melecehkan ketika mendengar hadis ini, mereka mengatakan apa? Yang ditimbang itu sayuran, tutu amalan. Ada zindiq. Dan manusia seperti ini sampai hari kiamat dan banyak di zaman kita. Ketika mendengar hadis yang menurut akal mereka tidak bisa dicerna, padahal akal mereka sangat terbatas, lalu mereka kemudian entah satu melakukan takwil yang sesat, yang kedua menolak. Atau kemudian mencari alasan-alasan. Intinya apa? Tidak menerima hadis-hadis tersebut. Maka bedanya dengan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah nu'min wa nuthbit ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabi atau ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa bayangkan, memang tidak perlu dibayangkan. Karena semua yang terjadi di alamul ghaib itu tidak sama dengan apa yang terjadi di alam yang kita alami saat ini. Dan ikhwani fillah, cara yang selamat dengan kita mendengar hadis-hadis ini, hadis seperti ini adalah mengimani, meyakini oh ada timbangan. Amal kita ditimbang, ada manusia ditimbang. Khalas, imani semuanya. Dan tidak perlu kemudian memikirkan hal-hal yang detail yang tidak disebutkan. Ya, dipikir, kok ditimbang, timbangannya sak piro ya? Kok ditimbang ini berapa tahun ya wong ditimbang? Itu syaitan, ikhwan billah. Itu yang menyebabkan nantinya orang akan menolak. Dan disitulah syaitan masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika datang seorang kepada beliau, Imam Malik ya, sepakat tentang keimamahnya. Imam ahli sunnah sepakat. Imam ahli Madinah ketika beliau menyampaikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allahu beristiwa di atas arsy. Khalas, ada kalamullah. Datang orang bertanya, ya Imam, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Kaget Imam Malik. Karena tidak ada dulu orang tanya kayak gini, gak ada. Sahabat itu kalau mendengar khalas diimani, tidak diotak-atik. Oh ini maksudnya, oh ini kayak orang paling satir. Kaifa istawa? Fa'atraqa Malik ra'sahu. Menundukkan pada kepalanya. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'an fa amara an yakhruj minal masjid. Al-imanu bihi wajib. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab dikenal artinya. Sudah ma'ruf, ala wartafa, khalas, titik.
Jangan dibayangkan lagi. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, bagaimana Allah beristiwa, majhul. Allah tidak kabarkan itu dan tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah beristiwa itu wajib. Dan bertanya tentang kaifiyahnya, bagaimananya, itu pertanyaan yang bid'ah, yang baru. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena mereka mengimani, khalas, selesai. Terkait dengan Allah, itu masalah gaib, imani, yakini. Sebagaimana yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Imam Malik ngerti model manusia seperti ini biasanya perusak. Disuruh keluar dari masjid. Ya. Karena tipe penanya itu ada dua, Pak. Ada orang yang memang bertanya untuk tahu, dan yang ditanyakan orang-orang seperti ini, yang ditanyakan memang yang terkait dengan amal perbuatan. Jadi yang ditanyakan terkait dengan amaliyahnya. Yang tidak ada urusan dengan amaliyahnya, dia tidak tanya. Ada yang kedua, orang bertanya memang untuk menggugat, mendebat. Loh kalau gini, kalau Allah seperti ini, loh berarti Allah gitu. Loh berarti orang seperti ini, Pak. Itu orang yang terkena syubhat di dalam pikirannya. Kalau dia tidak dibersihkan, ya keluarkan dari masjid biar tidak mengotori yang lain. Maka jalan yang selamat ketika kita mendengar apa yang terkait dengan hal-hal yang gaib di luar panca indera kita, imani, yakini. Itu jalan keselamatan. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, al-mizan itu yang kemudian akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian bab awwalul umam hisaban. Bab tentang umat yang pertama kali dihisab, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab. Kata Nabi Muhammad SAW, kita ini umat yang terakhir, namun umat yang pertama kali dihisab. Yuqal, nanti akan dipanggil, dikatakan, ainal ummatul ummiyatu wa nabiyuha. Di mana umat ummiyah ini dan nabinya? Ummiyah yakni yang buta huruf. Di mana nabinya dan umatnya? Fanahnul akhirun al-awwalun. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ini umat yang terakhir datang, tapi yang pertama kali dihisab. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kemudian bab ahli fatrah, bab yang berbicara tentang ahli fatrah. Ahli fatrah ini pendapat yang kuat adalah mereka-mereka yang belum mendengar atau tidak tersampaikan kepada mereka risalah para nabi. Belum tersampaikan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa kami tidak akan mengadab suatu kaum siapapun sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Maka seorang tidak akan diadab kalau dia tidak pernah mendengar rasul yang diutus kepadanya. Kemudian dari Aswad bin Sari' anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yahtajjuna yaumal qiyamah. Kata Nabi, nanti ada 4 golongan yang akan membela dirinya pada hari kiamat ketika mereka disidang. Yang pertama, rajulun asammu la yasma'u syai'a. Seseorang yang tuli, tidak mendengar apapun. Wa rajulun ahmaq. Yang kedua, seseorang yang dungu, yang ada problem dalam akalnya. Yang ketiga, wa rajulun harimun, orang yang tua renta. Yang keempat, wa rajulun mata fi fatratin, seseorang yang mati dalam masa fatrah. Masa fatrah adalah masa di mana dia tidak mendengar risalah. Dia tidak mendengar risalah dari para rasul. Fa ammal asam, adapun orang yang tuli, dia akan mengatakan, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'a. Ya Allah,
Islam datang, saya tidak dengar apapun karena dia tuli. Yang kedua, wa ammal ahmaq fayaqulu rabbi laqad ja'al islam was-sibyanu yahdhifuni bil ba'r. Ya Rabb, Islam datang sedangkan aku tidak mengerti tentang Islam. Aku orang bodoh, sampai anak-anak kecil mereka melempariku dengan kotoran hewan. Wa ammal harim, adapun orang yang tua renta, dia akan mengatakan fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma aqilu syai'a. Ya Rabb, Islam datang saya tidak mengerti, tidak bisa memahami apapun, sehingga ajaran Islam pun saya tidak faham. Yang keempat, wa ammal ladzi mata fil fatrah, adapun orang yang mati di dalam fatrah, fayaqul, dia mengatakan rabbi ma atani laka rasul. Ya Allah, belum pernah seorang rasul datang kepadaku. Ajaran Islam belum pernah datang sampai kepadaku. Qala fayakhudhu mawathiqahum layuti'unnahu. Maka mereka ini kemudian diambil janji-janji mereka untuk taat kepada Allah. Lalu Allah menguji mereka, menguji ketaatan mereka. Fayursil ilaihim anidkhulun nar. Lalu mereka diperintahkan semuanya untuk masuk ke dalam api neraka. Qal, maka Nabi berkata, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Kalau mereka ini betul-betul ngikut masuk ke dalam apa yang disebut neraka itu, maka neraka itu akan menjadi bardan wa salama, tempat yang dingin dan selamat. Artinya hadis ini ikhwani fillah, ada manusia-manusia yang nantinya di hari kiamat akan diuji oleh Allah. Entah karena di dunia mereka belum pernah mendengar sama sekali tentang risalah, atau karena mereka tidak punya perangkat yang bisa menangkap risalah yang datang dari para nabi, maka nanti di hari kiamat mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azzallahu iyyakum. Kemudian ahadits fil jannah wan nar, ini juga masih terkait dengan hari akhir, yakni perbincangan hadis-hadis tentang syurga dan neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 90-91, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan ini diantara keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa syurga sudah ada saat ini dan neraka sudah ada pada saat ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut tentang neraka, uiddat lil kafirin, dalam surah Al-Baqarah. Neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan ini kita yakini syurga dan neraka. Demikian pula kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa syurga itu kekal, neraka itu kekal. Artinya Allah ciptakan syurga itu selamanya ada nanti. Nanti Allah akan ciptakan, Allah akan jadikan surga itu sebagai tempat yang dihuni oleh manusia selama-lamanya. Demikian pula neraka akan dihuni oleh orang kafir selama-lamanya. Maka syurga dan neraka tidak akan yafniyan, tidak akan fana. Tidak akan fana. Maka Allah Azza wa Jalla sudah menyiapkan dua tempat ini, dan tentunya ikhwani fillah yang kita kejar, yang kita minta adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikan syurga Allah itu sebagai fokus perhatian dan usaha kita di dunia. Jangan sampai ikhwani fillah sehari-hari tidak ada gambaran syurga di depan kita, Pak. Yang ada gambaran fulus terus. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita lupa dengan syurga. Orang kalau hanya melihat rupiah fulus terus, Pak, otomatis apa? Usahanya, gerak-gerik tubuhnya yang untuk mencari itu. Dan dia melupakan akhirat. Maka seharusnya terus kita bangun kesadaran bahwa kenikmatan yang abadi itu syurga. Penderitaan yang paling membuat manusia menderita dalam neraka, dan itulah tempat yang akan dihuni salah satu dari keduanya. Dunia ini hanya wasilah. Dan ini yang perlu kita tanamkan, perlu kita ulang-ulang obrolannya. Obrolan surga neraka itu perlu diulang-ulang, perlu disampaikan, diingatkan,
Sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Aktsiru min dzikra hadhibil ladzat, min dzikri hadhibil ladzat. Perbanyaklah, kata Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu? Al-maut. Al-maut, kematian. Jadi kita disuruh memperbanyak mengingat mati. Disuruh memperbanyak mengingat mati. Dan sekarang hampir kita lupa dengan kematian karena begitu banyak permainan, begitu banyak hal-hal yang membuat kita lalai dengan negeri akhirat. Bahkan yang lebih berbahaya, ikhwan fillah, sampai kematian di depan kita masih tertawa, guyon. Kita masih seolah-olah ana tidak mengalami itu. Ya. Coba lihat kita orang kalau ngantar jenazah. Ya. Yang sedih keluarganya toh. Saya yang sedih keluarga yang lain. Oh Allah. Hatta fil qabr, di kuburan si softo gitu orang. Subhanallah. Di kuburan masih, bahkan lebih parah, di kuburan si ghibah, gonjeng wong. Ini kuburan loh ini. Oh si fulan iki yo. Ya haula. Artinya apa ikhwan fillah? Mati itu, Pak. Hati kita mati itu. Itu jangan dianggap sesuatu yang tidak masalah. Itu berarti ada masalah besar dalam iman kita. Dan itu kita rasakan ya akhi. Karena orang beriman ketika lihat kematian itu dia jadikan sebagai ibrah, mengambil iktibar. Dan itulah kenapa, karena kita sudah terlalu banyak berbicara tentang dunia. Sudah terlalu banyak, dunia ini sudah menjadi bagian terbesar dalam pikiran dan hati kita, Pak. Karena setiap hari obrolan kita tentang dunia. Makanya antum bersyukur ikhwan fillah, yang antum duduk hari ini di majelis-majelis ilmu diingatkan tentang surga dan neraka, bersyukur. Karena ini sebagai pengingat kita. Pengingat. Ada orang-orang yang gak pernah duduk di majelis taklim, Pak. Syughul, pulang ke rumah tidur. Syughul, pulang ke rumah tidur. Salat. Allahu Akbar, amin aja. Kesel, tidur lagi. Tak pernah mikir wala akhirat. Kalau diingatkan akhirat tak tersentuh, Pak. Kenapa? Karena sudah bertompok dunianya. Sudah numpuk. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari pikirannya dunia. Ada ungkapan wa kullu ina yandah ma fiha atau kama qala. Apa itu? Setiap teko itu mengeluarkan isinya. Ya, itu ungkapan ulama kita terkait dengan ukuran kita mengukur diri kita. Apa sih sebetulnya yang menjadi perhatian besar kita? Kalau dalam diri kita menjadi perhatian kita adalah akhirat, Pak. Apapun itu nanti dihubungkan dengan akhirat. Seperti ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf. Itu lampu padam, mati, nyala, nangis. Apa? Ingat kuburan. Ingat kuburan. Ada salah seorang ulama ketika dia mandi di pemandian hammam, dulu itu ada namanya hammam, pemandian umum. Tapi orang tetap menutup aurat. Ada air hangat. Ada ulama yang kemudian menciduk air atau masuk di dalam air kemudian terasa panas, menangis. Ingat apa? Ingat ayat Allah, langsung teringat ayat Allah di mana manusia disiram air panas. Itu semua terkait, kenapa? Karena itu yang menjadi perhatiannya. Kita orang dah, kena air panas loh Allah. Ya apa caranya nih? Iki dong ladang bisnis iki. Bagaimana membuat mesin biar jadi hangat? Hakata. Intinya apa? Kita ini akan mengeluarkan apa yang menjadi apa? Kepedulian dan fokus kita sehari-hari, Pak. Kalau orang fokusnya dunia, urusannya dunia toh. Sampai melihat kuburan urusannya dunia. Iki ono syukur apa kata nang ini yo. Ya Allah. Ya. Makanya itu ikhwan fillah pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan tadabbur karena Al-Qur'an selalu mengingatkan akhirat. Dan antum bersyukur kalau diingatkan tentang surga, neraka, jangan protes. Ustaz ojo ngomong sing meden-meden Ustaz. Iki syughul ndak tepak sih orang ekonomi, ya Allah. Lah Syekh, ya bersyukur. Maka
Ikhwani fillah, surga neraka ini salah satu kelemahan kita. Jarang menjadi pembahasan dalam keluarga kita. Jarang. Dan jarang sekali kita menjadikan surga ini sebagai cita-cita tertinggi bagi anak-anak kita. Dan jarang sekali kita mengingatkan bahwa neraka itu tempat yang paling menderita. Coba tengoklah. Bahkan sekolah pun terkadang demikian. Coba tengok kita. Kadang anak kita suruh belajar. Suruh apa? Ujung-ujungnya apa? Dapat dunia. Dapat dunia. Seolah-olah kenikmatan, akhir kenikmatan itu dunia. Masuk kuliah kedokteran. Masuk kuliah hukum. Agar biar kamu hebat lah seperti si fulan. Si fulan. Lihatan si fulan. Rumahnya gede. Mobilnya Masya Allah. Bukankah seperti itu kita ngomong sama anak kita, Pak? Akhirnya gede ya urusannya saya, Pak. Hatta boleh kredit riba tidak peduli. Karena sudah ditanamkan hidupnya harus dapat itu. Itu terkadang kita lupa. Sekolah pun hati-hati. Guru-guru itu juga kadang-kadang, Pak, jarang ngomong masalah surga. Semua cita-cita berhenti pada dunia. Kamu jadilah orang hebat, biar kamu dapat ini, biar kamu dapat itu. Jarang mengatakan, nak, jadilah kamu orang hebat, biar mudah. Dengan kehebatanmu, dengan keahlianmu, kamu bisa mudah masuk surga karena kamu bisa menolong orang lain. Jarang kita sentuh. Maka surga dan neraka ini sesuatu obrolan yang perlu kita bangun dan diingatkan terus. Dunia ini sekali-kali kita omongkan, Pak, jangan dibalik. Akhirat jarang diomongkan, dunia toh akhirnya menjadi hubbud dunia. Orang-orang yang muncul generasi yang gila terhadap dunia meremehkan urusan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.